Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sehat ya? Masih bersama Memika dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil, yaitu untuk soal nomor 1 sampai dengan 10. Nanti di soal penilaian akhir semesternya ada 40 soal pilihan ganda. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Soal nomor 1, bentuk sederhana dari A pangkat 5 dikali B dikali C pangkat 3 dipangkatkan 3 dibagi A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat negatif 1 adalah. Nah, ini adalah bentuk soal eksponen di bab 1. Ingat bahwa sifat eksponen bahwa jika ada pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya kita kalikan. Oke, karena di sini dikurung maka kita hitung dulu ya. Jadi A pangkat 5 ini kita kalikan 5-nya kita kalikan dengan 3. B ini artinya kalau tidak punya pangkat adalah B pangkat 1. Nah, 1 dikalikan 3 dikali C pangkat 3 dikali 3. Nah, begitu juga dengan bagian penyebutnya A pangkat 2 ini dikurung ya di sini, maka pangkatnya masing-masing kita kalikan dengan negatif 1. Maka hasilnya sama dengan A pangkat 15 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 9 dibagi A pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 3 dikali C pangkat negatif 1. Kalau ada bilangan pokok yang sama, misalkan di sini ya A dengan A, B dengan B, C dengan C. Ini pangkatnya kita bilangan pokok yang sama dengan operasinya pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Sama dengan A pangkat 15 dikurangi negatif 2 dikali B pangkat 3 dikurangi negatif 3 dikali C pangkat 9 dikurangi negatif 1. Negatif dengan negatif berubah menjadi positif. A pangkat 15 ditambah 2 dikali B pangkat 3 ditambah 3 dikali C pangkat 9 ditambah 1 sama dengan A pangkat 17 dikali B pangkat 6 dikali C pangkat 10. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Untuk pas nanti terdiri dari soal pilihan ganda, jadi kalian tinggal memilih jawaban yang paling tepat. Oke, soal nomor 2, jika diketahui P sama dengan 8 dan Q sama dengan 25, maka nilai 5P pangkat 2/3 dikali Q pangkat setengah adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, variabelnya P ini ganti dengan 8 dan Q ganti dengan 25. Sama dengan 5 dikali 8 pangkat 2/3 dikali 25 pangkat setengah. Karena di sini pangkatnya bentuk pecahan, maka 8 ini kita ubah lagi menjadi 2 pangkat 3 dan 25 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Kita peroleh sama dengan ya 5 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan setengah, sama dengan 5 dikali 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 2 ini dari mana? Dari sini. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2/3. Ini bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. Begitu juga dengan 5 pangkat 1. Dari mana? Dari 5 pangkat 2 dikalikan dipangkatkan setengah, maka pangkatnya dikalikan. 2 dikali setengah adalah 1. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 5. Sama dengan berapa hasilnya? 100. Soal nomor 3, hasil dari 8 pangkat 2/3 ditambah 64 pangkat 4/3 dikurangi 64 pangkat 1/3 adalah. Nah, di sini hampir sama dengan soal nomor 2 tadi. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 ditambah 64
kita tulis menjadi 2 pangkat 6 pangkat 4/3 dikurangi 2 pangkat 6 pangkat 1/3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 8 dikurangi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4 ditambah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 ini adalah hasil perkalian 2 sebanyak 8 kali. Jadi 2 dikali 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 2 yaitu 256 dikurangi 4. Nah, ini 4 dikurangi 4 0 ditambah 256 maka hasilnya 256. Lanjut nomor 4. Bentuk sederhana dari 3 akar 48 ditambah 6 akar 75 dikurangi 3 akar 27 ditambah 5 akar 3 adalah, nah ini bentuk akar ya. Bilangan di dalam tanda akar ini harus sama, maka kita sederhanakan. Akar 48 ini bisa kita uraikan menjadi 16 kali 3. Nah, 16 ini bisa kita tarik akarnya, yaitu akar 16 berapa? 4 ya. Nah, di sini juga sama untuk akar 75. Jadi 25 dikali 3. Dan akar 27 dari mana? Dari akar 9 dikali 3. Nah, bilangan pertama ini bisa kita tentukan akarnya. Nih. Oke, jadi bisa kita tuliskan 3 dikali, nah akar 16 tadi 4 akar 3. Akar 25 5 dikali akar 3 5 akar 3. Akar 9 3 dikali akar 3 akar 3. Nah, kita kalikan 3 dikali 4 akar 3 adalah 12 akar 3 ditambah 6 dikali 5 akar 3 30 akar 3 dikurangi 3 dikali 3 akar 3 9 akar 3 ditambah 5 akar 3. Kalau kita lihat di sini bilangan di dalam tanda akarnya sama, yaitu akar 3 semua. Maka dapat dikatakan bahwa ini adalah bentuk akar yang sejenis, jadi bisa kita tambahkan dan kita kurangkan. Nah, seperti ini bisa kita tuliskan menjadi 12 ditambah 30 dikurangi 9 ditambah 5 dikali akar 3. 12 ditambah 30 berapa? 42 dikurangi 9. 33 ditambah 5 sama dengan 38. Nah, ingat di sini akar 3-nya jangan lupa ditulis kembali. Jadi sama dengan 38 akar 3. Lanjut di soal nomor 5. Bentuk sederhana dari 3 akar 2 dikurangi 2 akar 5 dikali 3 akar 2 ditambah 2 akar 5 adalah. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Bentuk aljabar di SMP sudah pernah kita pelajari. Kapan kita gunakan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B? Ketika di sini bentuk soalnya seperti soal nomor 5 di sini ya. Bilangan pertamanya sama, 3 akar 2, bilangan keduanya 2 akar 5. Ini sama, dikalikan, tetapi operasinya yang di dalam kurung ini berbeda. Negatif dengan positif atau sebaliknya, positif dengan negatif. Maka untuk menghitung soal nomor 5 ini bisa langsung kita gunakan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Bilangan pertama yaitu 3 akar 2 dan bilangan kedua 2 akar 5. Bilangan pertama kita kuadratkan, 3 akar 2 kuadrat ini sama dengan 3 dikuadratkan dikalikan dengan akar 2 dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat 9 dikali akar 2 kuadrat 2, 9 dikali 2 18 dikurangi 2 akar 5 kuadrat, 2 dikuadratkan 4 dikali akar 5 dikuadratkan 5, 4 dikali 5 20. Nah, sama dengan 18 dikurangi 20. Berapa hasilnya? Negatif 2. Nah, sekarang kita
ke soal nomor 6. Bentuk sederhana dari 6 dibagi 3 dikurangi akar 3 adalah, nah soal nomor 6 ini merasionalkan bentuk akar. Sama dengan 6 dibagi 3 dikurangi akar 3. Nah, kita kalikan. Ketika merasionalkan bentuk akar, kita kalikan bagian pembilang dengan penyebutnya. Kita kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebut. Nah, bentuk sekawan dari 3 dikurangi akar 3 adalah 3 ditambah akar 3. Oke, maka di sini sama dengan 6 dikali 3 ditambah akar 3 dibagi, nah ini sama ya bentuknya seperti di soal nomor 6. Bilangan pertama dengan bilangan keduanya ini masing-masing kita kuadratkan. Jadi 3 dikuadratkan dikurangi dengan akar 3 kuadrat sama dengan 6 dikali 3 ditambah akar 3 dibagi 9 dikurangi 3 sama dengan 9 dikurangi 3, 6. Ini sama, maka bisa saling membagi. 6 dibagi 6, 1 ya. 1 dikali 3 ditambah akar 3 sama dengan 3 ditambah akar 3. Selanjutnya soal nomor 7. Soal nomor 7 ini sudah memasuki materi logaritma. Nilai dari 3 log 54 ditambah 3 log 81 dikurangi 3 log 6 adalah. Nah, untuk menjawab soal nomor 7 ini kita lihat bilangan pokoknya sama ya, 3 semua, maka bisa kita gunakan sifat logaritma A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Kalau bilangan pokoknya sama, operasinya penjumlahan, maka nanti bisa disederhanakan menjadi A log B dikali C menjadi operasi perkalian. Kalau operasinya di sini pengurangan, maka bisa disederhanakan menjadi operasi pembagian. Nah, di sini 3 log 54 ditambah 3 log 81, operasinya di sini apa? Penjumlahan. Maka dengan menggunakan sifat yang pertama ini, kita bisa tuliskan 3 log 54 dikali 81. Nah, selanjutnya di sini ada operasi pengurangan, maka bisa kita gunakan sifat kedua dibagi 6. Jadi cukup diwakili 3 log ya di sini karena sudah sama semua. 3 log 54 dikali 81 dibagi 6. 54 dibagi 6 9 ya. Jadi di sini kita tulis 3 log 9 dikali 81. Langsung kita ubah menjadi bentuk pangkat 9. Ini adalah 3 pangkat 2 dan 81 adalah 3 pangkat 4. Dengan menggunakan sifat eksponen 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita tambah. 2 ditambah 4, 6 sama dengan 3 log 3 pangkat 6. Dengan menggunakan sifat logaritma, ada pangkat di sini kita tulis di depan 6 3 log 3. Basis dengan numerusnya sama, maka 3 log 3 ini bisa kita tulis hasilnya 1. 6 dikali 1 sama dengan 6. Kita lanjut di soal nomor 8. Nilai dari 5 log 25 dikurangi 3 log 81 ditambah 2 log 1/64 adalah. Nah, di soal nomor 8 ini berbeda dengan soal nomor 7 tadi. Kalau soal nomor 7 tadi kan bilangan pokoknya atau basisnya sama. Nah, di sini bilangan pokoknya basisnya beda. Maka untuk mengerjakannya kita kerjakan satu-satu. 5 log 25, 25-nya ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2. 5 log 5 pangkat 2 dikurangi 3 log 3 pangkat 4 ditambah 2 log 2 pangkat negatif 6. Nah, 81 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 4. 1/64 ini kan sama dengan 1/2 pangkat berapa? 64. 2 pangkat 6.
Jadi kalau pecahan pangkatnya negatif. Nah, dari sini kita punya sifat logaritma A log B pangkat N sama dengan N A log B. Nah, pangkat ya di sini B pangkat N, N-nya kita turunkan. Kita tulis di depan N A log B. Maka di sini ada pangkat 2. 2 kita tulis 2 sama dengan 2, 5 log 5 dikurangi 4, 3 log 3 ditambah negatif 6, 2 log 2. Selanjutnya ada sifat logaritma ya. Kalau basis dengan numerusnya sama, seperti 5 log 5 ini nilainya 1, 3 log 3 1, 2 log 2 1. Maka 2 dikali 1 2, 4 dikali 1 4, 6 negatif 6 dikali 1 negatif 6. Jadi cukup kita tulis 2 dikurangi 4 dikurangi 6. 2 dikurangi 4 negatif 2 dikurangi 6 negatif 8. Ini ya sifat A log A sama dengan 1. Ini bisa kita terapkan di sini. Selanjutnya soal nomor 9. Nilai dari 3 log 5 dikali 5 log 16 dikali 2 log 81 adalah. Nah, di sini operasi perkalian pada logaritma. Nah, untuk mengerjakannya kita ingat sifat logaritma A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ini juga sama ya, nanti ini kan sama 5 dengan 5. Nah, 16 ada 16 di sini dengan 81. 16 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu berapa? 2 pangkat 4. 81 juga sama. Kita ubah menjadi bentuk pangkat yaitu 3 pangkat 4. Sama dengan menggunakan sifat logaritma A log B pangkat N sama dengan N A log B, maka pangkat di sini kita tulis di depan ya. Jadi 4 ini ya, 2 pangkat 4, 4-nya dengan 3 pangkat 4 ini kita tulis di depan. 4 dikali 4 dikali 3 log 5 dikali 5 log 2 dikali 2 log 3. Nah, ini menjadi 3 log 3. 4 dikali 4 16, 16 dikali 3 log 3. 3 log 3 ini berapa nilainya? Basis dengan numerusnya sama 1 ya, tadi ya nilainya 16 dikali 1 sama dengan 16. Selanjutnya soal terakhir pada bagian ini. Jika diketahui 2 log 3 sama dengan P, maka 4 log 27 sama dengan. Nah, jawab. Kalau ada soal seperti ini, kita usahakan soalnya 4 log 27 ini harus kita ubah menjadi sesuatu yang memuat unsur 2 dan 3, karena yang diketahui kan 2 log 3. Maka di sini 4 log 27 kita ubah menjadi 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2, dan 27 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. 4 log 27 sama dengan 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2. Selanjutnya kita ingat sifat logaritma bahwa A pangkat N log B pangkat M ini sama dengan M per N A log B. Nah, di sini basis dengan numerusnya masing-masing punya pangkat. M-nya adalah 3 dan N-nya 2, sama dengan 3 per 2 dikali 2 log 3. Nah, 2 log 3 ini ternyata diketahui tadi. Apa ini 2 log 3-nya? P. Maka 2 log 3 ini ganti dengan P, sama dengan 3 per 2 P. Nah, gitu ya. Demikian untuk penjelasan soal nomor 1 sampai dengan 10. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.